Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini perkenalkan, nama saya Emrul Qasim. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas rancangan sistem informasi kami yang berjudul Rekayasa Sistem Informasi Perpustakaan SMK Utama Bakti Palembang yang beranggotakan satu Tira Margaleta, yang kedua Nyayu Nara Pradia, dan yang ketiga saya sendiri Emrul Qasim. Baik, langsung saja akan saya presentasikan. Pertama, latar belakang. Masalah perpustakaan pada SMK Utama Bakti Palembang menyebabkan lambat, terbatas, dan tidak responsif dalam memberikan jawaban. Siswa dan guru harus datang ke unit perpustakaan untuk mendapatkan informasi mengenai buku yang dipinjam. Layanan peminjaman buku mengajar dasar juga menyebabkan keterlambatan. Untuk meningkatkan layanan perpustakaan, diperlukan upaya perbaikan sistem dengan melakukan pengembang sistem informasi perpustakaan. Rancangan sistem akan menggunakan diagram usulan, yaitu atau diagram Unified Modeling Interface atau UML. Sistem usulan menjelaskan bagaimana perubahan proses bisnis atau kegiatan yang dilakukan setelah diterapkan sistem informasi perpustakaan sekolah. Perubahan yang terjadi mencakup bagaimana proses penelusuran data, pencatatan data, dan cara menampilkan informasi dalam kegiatan pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, dan donasi buku, dan laporan yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat. Pertama, tujuan ada dua. Yang pertama, mempermudah petugas perpustakaan dalam mengolah data perpustakaan. Yang kedua, memudahkan siswa dan guru dalam mencari dan mendapatkan informasi buku di perpustakaan. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, dengan adanya sistem perpustakaan dapat membantu pengolahan data, khususnya transaksi di perpustakaan. Kemudian yang kedua, mempermudah akses informasi bagi semua pihak yang berhubungan dengan sistem informasi sekolah. Teori. Di sini ada sistem informasi Lad Jamudin dalam Prabowo dan Shanin 2016. Sistem informasi berdasarkan definisi mengenai sistem dan informasi dinyatakan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari 4 bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka yang tercetak maupun rekaman pada suatu tempat yang telah diatur untuk mempermudah pemustaka mendapatkan informasi yang diperlukan, dan menjadi tujuan utamanya adalah melayani kebutuhan informasi masyarakat dan bukan untuk diperdagangkan. Perancangan sistem. Desain sistem. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur, perangkat lunak, representasi, interface, dan detail algoritma prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software recruitment. Di sini ada use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu petugas dan siswa. Tugas berhubungan dengan login, mengelola data buku, mengelola data siswa, denda, mengelola data pinjaman, mengelola laporan. Dan siswa juga berhubungan dengan mengisi data diri, cari informasi buku, dan juga dengan denda. Sini ada activity diagramnya. Di sini ada admin, mengklik menu mahasiswa dan masuk ke sistem, menampilkan menu siswa, kemudian akan muncul di admin input nama siswa dan nomor induk siswa, klik tombol tambah, kemudian dari sistem akan memverifikasi dan menginput, kemudian memproses, menampilkan pesan jika salah, menampilkan pesan salah, dan kemudian jika data berhasil, data akan berhasil disimpan. Kemudian admin akan mengklik tombol OK dan kemudian akan menampilkan menu siswa. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tira Margaleta. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Emir Qasim. Di sini ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram ada beberapa subkelas. Contohnya ada login yang berhubungan langsung dengan petugas, dan petugas yang terhubung dengan transaksi peminjaman anggota, laporan, dan buku. Pada transaksi dia akan terhubung dengan peminjaman. Pada peminjaman dia akan terhubung dengan anggota dan laporan. Pada transaksi juga laporan akan mengambil data dari hasil transaksi tersebut. Begitupun dengan buku. Next.
Di sini ada state diagram. State diagram akan menunjukkan pertama aktor akan login, sistem akan memvalidasi username dan password. Jika username benar, maka dia akan masuk ke dalam form yang ada form transaksi dan sebagainya. Jika dia salah, akan kembali ke login. Next. Selanjutnya ada komponen diagram. Pada komponen diagram, dia menunjukkan penyimpanan database. Pertama kita ada database, dari database maka kita dapat data-data dari aplikasi kita. Contohnya ada menu utama, di menu utama itu ada form login dan form anggota. Admin sendiri dia akan mengelola data anggota, data buku, data peminjaman, dan data laporan. Sedangkan anggota dia akan mengisi data anggota. Next. Bisa dilihat di sini ada design input output. Pertama ada form login, di situ ada username dan password. Setelah login, berhasil login, maka akan ada form dashboard, akan menunjukkan buku anggota terbaru untuk transaksi peminjaman. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nyayuna Rasadia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Vira Margaleta. From data tabel buku. Ini adalah gambar aplikasi dari data buku kami. From data tabel buku terdiri dari input buku baru, nomor, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, gambar, status, dan pilihan. Next. Next. Ini from data tabel anggota. Dari aplikasi ini, from data tabel anggota terdiri dari input anggota baru, nomor, nama anggota, gender, nomor telepon, alamat, email, password, dan pilihan. From data transaksi pinjaman dari aplikasi kami, from data transaksi terdiri dari nomor, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, tanggal dikembalikan, total denda, status buku, dan status pinjam. Next. From data laporan data buku, yaitu data buku terdiri dari nomor, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan lokasi. Next. From laporan data anggota. Di sini adalah cetak data anggota terdiri dari nomor, username, nama anggota, gender, nomor telepon, alamat, dan email. From laporan data transaksi. Di from laporan ini terdiri dari tanggal pinjam dan sampai tanggal kembalian. Ada pengujian black box. Test case yang pertama, user membuka form login dan menginput username dan password
lalu submit. Jika benar, maka masuk ke halaman dashboard. Seperti yang ada pada gambar pada tabel ini, hasil yang diharapkan, kesimpulannya valid. Test case yang kedua, user mengklik data buku, lalu sistem membuka form data buku. Seperti gambar yang ada pada tabel ini, kesimpulannya valid. Test case yang ketiga, user mengklik data anggota, lalu sistem membuka form data anggota. Seperti yang ada gambar pada tabel ini, kesimpulannya valid. Test case yang keempat, user mengklik transaksi peminjaman, lalu sistem membuka form transaksi peminjam. Seperti gambar yang ada pada tabel ini, kesimpulannya valid. Test case yang kelima, user mengklik buku, membuka form laporan data buku. Kesimpulan valid. Test case keenam, user mengklik laporan data anggota, lalu sistem membuka form laporan data anggota. Kesimpulan valid. Test case ketujuh, user mengklik laporan data transaksi, lalu sistem membuka form laporan data transaksi. Kesimpulannya valid. Pengujian white box. Ya, Pada gambar sudah ya? ini adalah pengujian white box dan semuanya valid. Kemudian untuk dari tampilan websitenya akan dilanjutkan oleh Nara. Untuk tampilan website, Nara Pradia, langsung saja share screen-nya. Baiklah. Ini ada tampilannya. Ini admin masuki form login, mengisi username, kemudian password, login dan masuk. Oke. Ini ada dari dashboard, tampilan dashboard, kemudian ini ada tampilan data buku, dan segala macam. Ini ada tabel data anggota, form data anggota. Di sini juga ada transaksi peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda segala macam. Di sini ada laporan, kemudian ada laporan data buku, data anggota, dan juga data transaksi. Kemudian akan ke logout. Di sini ada form ganti password jika ingin mengganti password dari admin. Oke, begitulah tampilan website dari yang rekayasa sistem informasi perpustakaan yang kami buat. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami buka untuk sesi tanya jawabnya untuk 3 pertanyaan. Buat teman-teman, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Ya, pada saudara Adi Zamrozi. Ya. Jadi saya ingin bertanya, apabila seorang pengunjung ingin mencari suatu buku, dapat langsung mencari sendiri atau harus melalui petugas yang ada? Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya pada kelompok kalian, tolong dibukakan di slide. Tolong, itu siapa suaranya tidak terdengar? Halo, halo. Ya. Tolong dibukakan slide kelas diagram. Kelas diagram, ya. Ya, di kelas diagram ini kan belum dijelaskan
one to many, many to one. Tolong sedikit dijelaskan bagaimana one to many, many to one-nya. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Pada Saudara Made Endra mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau bertanya, Ya, apakah ada batasan-batasan khusus seperti maksimal jumlah buku yang boleh dipinjam, buku-buku yang boleh dipinjam, dan buku-buku yang hanya boleh dibaca di tempat? Serta berapa hari maksimal batas peminjaman satu buku? oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, saya sendiri yang akan menjawabnya. Pertanyaannya, jadi apabila seseorang pengunjung ingin mencari suatu buku, dapat langsung mencari sendiri atau harus melalui petugas yang ada? Pengunjung dapat mencari sendiri. Akan disediakan seperti monitor untuk anggota melihat katalog buku yang ingin dicari. Seperti itu sistemnya. Apakah sudah jelas, Saudara Adi Zamrozi? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk nomor 2, kepada siapa yang ingin menjawabnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rido ya. Ya. Mengenai kelas diagram. Bisa kita lihat di situ ada login ke petugas. Dari login itu ke petugas itu one to many. Sedangkan dari petugas ke transaksi dia one to many juga, karena satu petugas dia akan bisa mengelola 3 transaksi. Pada transaksi kepeminjaman dia akan many to many. Pada peminjaman ke anggota dia akan many to one atau one to many dari anggota ke peminjaman. Dari peminjaman ke laporan akan many to many. Dari transaksi ke buku dia many to many. Bagaimana, Rido? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Madendra. Pertanyaannya tadi, apakah ada batasan-batasan khusus seperti maksimal jumlah buku yang boleh dipinjam? Jawabannya yaitu untuk saat ini aplikasi yang kami rancang tidak ada batasan tertentu. Jika anggota ingin meminjam, maka dapat meminjam buku apapun itu. Gimana, Saudara Made? Pada Saudara Made, apakah sudah jelas? Made hilang nggak sih? Pada Made Endra, oh sudah hilang orangnya. Baik, seperti itulah sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih pada para audiens yang sudah bertanya dan mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan. Pada Allah kami mohon maaf pun. Sekian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.